dalam hadirat-Mu. Sebab Kau yang ku ingini, lebih dari semua yang ada, lebih dari penjaga, mengharapkan datangnya pagi. Demikianlah hatiku, menantikan kedatangan-Mu. Yesus, datanglah segera. Aku menanti-Mu, kekasihku, dambaan-Ku, ku cinta padamu. Yesus, datanglah segera. Aku menanti-Mu, jemput aku mempelai-Mu, masuk kerajaan-Mu. Ini doa kami, Tuhan. Setiap hari ku tinggal dalam hadirat-Mu. Sebab Kau yang ku ingini, lebih dari semua yang ada, lebih dari penjaga, mengharapkan datangnya pagi. Demikianlah hatiku, menantikan kedatangan-Mu. Yesus, datanglah segera. Aku menanti-Mu, kekasihku, dambaan-Ku, ku cinta padamu. Yesus, datanglah segera. Aku menanti-Mu, jemput aku mempelai-Mu, masuk kerajaan-Mu. Yesus, datanglah segera. Aku menanti-Mu, kekasihku, dambaan-Ku, ku cinta padamu. Yesus, datanglah segera. Aku menanti-Mu, jemput aku mempelai-Mu, masuk kerajaan. Mari sembah, oh,
Kami ada dalam pusat hati-Mu ya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever.
Mata kami tertuju padamu ya Tuhan. And the angels cry, and the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings, holy you will always be, holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings, holy you will always be, holy, holy forever. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy.
the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy Lord. Yes, you are holy. Semua makhluk menyembah, semua yang hidup, semua yang bergerak menyembah Yesus. Surga menyembah Yesus, bumi menyembah Yesus. Tidak ada yang tidak menyembah Yesus. Haleluya. 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 Hidup kami hanya untuk menyembah. Mata kami tertuju sama Tuhan Yesus. Selama-lamanya Yesus, selama-lamanya Yesus. Haleluya. Kami sepakat di menara doa ini. Semua kita berbahasa roh, saudaraku. Hamba-hamba Tuhan, imam-imam Tuhan, mari kita berbahasa roh. Dengan roh yang antusias, dengan roh yang meluap-luap, dengan roh yang agresif, dengan roh yang lapar dan haus akan Tuhan. Sebab bumi dipenuhi akan kemuliaan Tuhan, seperti air menutupi dasar laut. Sebab bumi akan dipenuhi
melalui pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutupi dasar laut. Hura baba 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 baba. Hura baba 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 baba. Hura baba 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 she. Hura baba baba she de 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 de. Hura baba 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 baba. Hura baba 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 baba. Hurili di bili krandara la bara la ba krondo do bo sendera la bara la bara la ba. Hura la bara la bara la bara la bara la ba. Hura la ba ho. Hura la bara la ba. Hura baba 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 baba. Terang Tuhan telah terbit. Hura baba 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 baba. Atas orang-orang benar. Hura baba 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 baba. Hura baba 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 baba. Hura baba baba baba. Kemuliaan Tuhan turun. Kemuliaan Tuhan turun. Hura baba 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 baba. Hura labara atas gerejanya, atas umatnya. Hura baba 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 baba. Tahun 2023, tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Tahun 2023, tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Tahun 2023, tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Menang. Menang. Kami menang. Kami bangkit. Kami menang. Haleluya. 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 Jesus. Haleluya. Hurra baba 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 bariara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Hurra baba bariara la bara 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 la bara. Humma krandara la bara 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 la bara. Hurriara la bara 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 la bara
Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God? Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu boleh datang lagi berdoa di tempat ini, terima kasih. Kalau ada masukan-masukan, mungkin ada yang kurang nyaman atau apa yang lain, boleh disampaikan ya. Dan saya percaya Ibu Bapak semuanya adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Amin. Ya, kita lanjut saja, saudara.
sahabat CDN. Ya mungkin karena yang lain ada acara lain lagi ya. Kalau bulan lalu saya disuruh menyampaikan tentang 7 hari raya bangsa Yahudi. Dan hari ini saudara, sudah hari ketiga mereka merayakan hari raya Pondok Daun. Ya. Nah untuk itu tema pada malam hari ini adalah makna memperingati hari raya Tabernakel atau hari raya Pondok Daun. Ya. Saya percaya Bapak Ibu semua pendoa suka baca Alkitab, ya. Mungkin agak bingung-bingung juga ya dengan liturgi atau tradisi-tradisi Yahudi ya. Dan kita tidak perlu lagi melakukannya karena Yesus telah menggenapinya buat kita. Tetapi ini adalah hari raya Tuhan dan kita patut juga memperingatinya. Di Israel pasti lagi rame saudara, karena lagi sukacita besar. Karena mereka hari panen raya, ya baru selesai panen. Nah firman Tuhan mari kita baca sama-sama, ada di layar 1, 2, 3. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Nah saudara, mungkin saudara agak bingung juga ya tentang hari raya 7 hari raya bangsa Yahudi. Ya mereka memiliki 7 hari raya tetapi dibagi dalam 3 bagian besar, yaitu yang pertama ya hari raya tadi di ayat ini dikatakan roti tidak beragi atau hari raya Paskah. Hari raya Paskah itu terdiri dari hari raya roti tak beragi dan juga hari raya buah sulung. Ya, jadi udah 3 ya, dan itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian ada hari raya Pentakosta, itu juga sudah digenapi. Wow, luar biasa ya. Kalau 3 atau 4 hari raya itu sudah digenapi, hari raya yang sisanya 3 hari raya itu apakah juga pasti digenapi saudara? Pasti? Ada yang bilang bingung ya, nggak tahu mau jawab apa ya, tapi itu pasti 100%. Amin, ya. Jadi hari raya yang belum digenapi yaitu hari raya pada bulan ke-7, yaitu hari raya Tabernakel. Yang terdiri dari yang pertama yaitu hari raya peniupan sangkakala atau disebut Yom Teruah ya. Enggak usah hafal saudara ya, kita bukan orang Yahudi tapi kalau mau hafal boleh. Nah kemudian itu dinamakan hari raya Rosh Hashanah atau tahun baru bagi bangsa Yahudi. Ya mereka merayakannya pada tanggal 15 sampai dengan 17 September kemarin ya. Kemudian berikutnya 10 hari ya, 10 hari kemudian itu ada hari raya Yom Kippur, hari raya pendamaian. Ya itu sudah lewat juga hari rayanya sudah dirayakan dan sekarang dari tanggal 30 September sampai dengan 6 Oktober itu 7 hari. Jadi 15 hari dari tahun baru mereka merayakan hari raya Pondok Daun. Ya, nah ini hari-hari raya ini saudara sedang dan akan digenapi. Dan ini tentu digenapi dalam kehidupan kita orang percaya, amin. Jadi ini juga merupakan simbol apa yang ingin Allah lakukan di akhir zaman dan kedatangan Tuhan Yesus. Haleluya. Nah kita lihat dulu ya, kita lihat dulu yang berikut. Kita ingat tentang hari raya Paskah, itu apa sih peringatan untuk apa dan nubuatannya apa dan doktrinnya bagaimana. Ya, jadi peringatannya kalau bagi bangsa Israel Paskah itu mereka mengatakan itu hari di mana mereka dibebaskan ya dari perbudakan di Mesir.
Nubuatan itu ya menubuatkan bahwa kematian domba Allah siapa saudara? Yesus Kristus di kayu salib. Doktrinnya yaitu kita dibenarkan oleh iman kepada Yesus ya, dalam darah Yesus. Ya kita bertobat, mengalami kelahiran baru, ditebus dan kemudian diadopsi menjadi anak-anak Allah. Nah kemudian perayaan berikutnya roti tak beragi. Itu peringatan untuk bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, kalau tadi bebas dari budak, sekarang mereka keluar. Dan kemudian nubuatan itu adalah tentang penguburan Tuhan Yesus. Ya, kemudian doktrinnya penyucian dan pemisahan dari kejahatan. Ya kita sadar bahwa kita ini adalah orang-orang berdosa dan kita memberikan diri kita dibaptis selam. Amin. Ini depan mati TV-nya. Nah kemudian buah sulung. Buah sulung itu memperingati penyeberangan bangsa Israel dari Laut Merah. Ya. Kemudian nubuatannya kebangkitan Kristus. Jadi nubuatan bahwa Yesus telah bangkit. Dan kemudian doktrinnya berjalan dalam kebangkitan dan hidup yang baru. Jadi kita mati bersama Yesus dan kita bangkit bersama Yesus. Amin. Dan kita mengalami hidup yang baru. Ya, kemudian perayaan Pentakosta. Pentakosta itu peringatan untuk Taurat diberikan di Gunung Sinai kepada Musa. Dan nubuatannya yaitu untuk pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Dan saat itulah kelahiran gereja Tuhan. Dan doktrinnya tentunya kita semua juga dibaptis Roh Kudus ya. Jika Tuhan mau, Tuhan akan membaptis kita dengan rohnya. Dan kita juga memiliki buah roh. Buah roh ada 1, tapi manifestasinya ada 9. Kasih, damai, sejahtera, sukacita, dan seterusnya. Dan kemudian meterai oleh Roh Kudus. Jadi saudara kita bersyukur, orang percaya kita bukan punya roh manusia kita saja, tetapi telah termeterai dengan roh Allah itu sendiri. Itulah roh yang menuntun saudara ikut doa puasa Ester di sini. Wow, dahsyat ya. Kalau bukan Roh Kudus, saudara nggak mungkinlah jauh-jauh datang ke Depok. Tetapi karena Roh Kudus yang menggerakkan hati saudara, maka saudara bisa datang. Amin. Ya, itu tentang hari raya yang sudah digenapi ya. 4 hari raya sudah digenapi. Nah sekarang perayaan yang ketiga yaitu tabernakel. Tabernakel itu terdiri dari peniupan sangkakala. Ya sudah dilaksanakan tadi saya sudah sampaikan tanggal 15 sampai 17 September. Dan itu nubuatan untuk umat Israel dipersiapkan untuk hari raya pendamaian. Kemudian hari raya tabernakel. Bagi kita nubuatannya mempersiapkan umat Allah untuk akhir zaman saudara. Ya, doktrinnya kebangunan rohani dan sekarang kita lihat kebangunan rohani di mana-mana. Di bangsa-bangsa, kalau saudara buka internet, saudara bisa lihat sekarang orang sangat haus dan lapar akan Tuhan. Dan kemudian lawatan Tuhan terjadi, apalagi kalau di GBI kita, GBI Paniko, itu ada Pentakosta ketiga. Ya, artinya saudara, kalau Pentakosta ke-1 itu di Yerusalem ya, di Yerusalem. Kemudian Pentakosta kedua itu di Azusa Street, saudara, di mana ada orang-orang yang berdoa dan kemudian banyak orang datang ya, mereka sampai sewa gedung di Azusa Street dan kemudian mereka masuk berdoa dan mereka dilawat Tuhan, yang pemabuk diubahkan. Jadi itu yang spektakuler ya. Kemudian yang ketiga ini juga gembala pembina kita Paniko itu mendapat bahwa ini juga spektakuler ya, spektakuler. Dan akhirnya saudara, Tuhan menuntun di tempat di Azusa Street di Amerika itu
ada menara doa kita, saudara. Jadi setiap Selasa dan Kamis kita join menara doa itu, ya kalau Selasa jam 1 sampai jam 2, kalau Kamis jam 12 sampai jam 1, ya. Jadi seluruh dunia berdoa non-stop, 24 jam non-stop. Wow, dahsyat ya. Dan kita melihat perubahan-perubahan terjadi di dunia. Selain juga murka Allah juga Tuhan curahkan ya. Nah itu belum seberapa. Nanti di akhir zaman lebih dahsyat lagi. Nah kemudian berikutnya Yom Kippur, Hari Raya Pendamaian. Tanggal 24 sampai 25 September kemarin, ya itu peringatan tentang imam membuka ruang Maha Kudus sebagai pentahiran bagi dosa umat Israel. Jadi imam yang akan mentahirkan ya, mereka harus membawa korban dan seterusnya. Nah kemudian nubuatannya pengudusan gereja di akhir zaman. Itulah sebabnya saudara sangat beruntung bisa berdoa puasa 3 hari, puasa Ester, mematikan daging saudara, dan saudara semakin hari semakin dikuduskan. Karena Tuhan mau tinggal sama orang-orang yang kudus, ya, bukan orang-orang yang santai-santai saja. Nah kemudian doktrinnya pemurnian, rekonsiliasi, pendewasaan, penyempurnaan, penghakiman dosa. Nanti kita akan lihat keterangan selanjutnya. Kemudian tabernakel atau hari raya Pondok Daun, hari ketiga sekarang ya. Nah, peringatan untuk bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Ya, mereka bisa masuk dan mereka bersukacita karena Tuhan telah menjanjikan tanah perjanjian buat mereka. Dan mereka tinggal masih di pondok-pondok ya. Pondok-pondok itulah sebabnya mereka merayakan dengan daun-daunan. Pondok-pondok yang atasnya daun-daunan. Nah ini nubuatan tentang tuaian akhir kedatangan Yesus yang kedua. Kedatangan kedua bukan di bumi dulu tetapi di awan-awan yang permai. Kemudian perhentian Allah atau perhentian untuk kerajaan Kristus bertabernakel di tengah umatnya. Ini juga pengertian ini untuk kerajaan 1000 tahun damai. Jadi saudara luar biasa, nanti akan terjadi waktu sangkakala itu dibunyikan, ya kita lihat dulu selanjutnya ya. Peniupan sangkakala hari raya Rosh Hashanah itu di 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 itu nubuatan nanti jika penghulu malaikat akan keluar meniup sangkakala berseru-seru dan semua orang yang mati di dalam Yesus, orang yang sudah meninggal tapi sungguh-sungguh di dalam Yesus, mereka akan dibangkitkan, tubuhnya diubahkan jadi tubuh kemuliaan itu seperti tubuh Yesus waktu bangkit, kemudian semua kita yang masih hidup juga diubahkan tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan dan sama-sama kita rapture atau kita diangkat, ya jadi semua yang kita punya semua ditinggalkan. Bukan berarti sekarang kita nggak punya harta benda ya. Kalau Tuhan kasih nggak apa-apa, jadilah berkat buat orang lain. Amin. Karena kalau Tuhan Yesus datang itu semua ditinggal, goodbye. Karena kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Nah, jadi peniupan sangkakala atau Rosh Hashanah itu ya tahun baru, ya tandanya kalau ada bulan sabit ya. Seperti bulan yang dipotong, nah itu tandanya tahun baru. Seperti ya saudara sepupu kita juga ya, kalau mereka melihat tanda, oh tahun baru, begitu ya. Nah jadi saudara itu tahun disebut Pei Dalet. Kemarin bulan lalu sudah dijelaskan tahun 5784 ya. Dan artinya Pei itu artinya mulut. Kemudian dalet artinya pintu yang dibuka dan juga ada telinga maksudnya saudara secara sederhana saja. Mulut kita dijaga, jangan suka gosip dan juga
mulut kita sebaiknya memperkatakan kata-kata yang baik, kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan, kata-kata yang menyenangkan, bukan kata-kata yang menyakiti. Dan juga telinga untuk mendengar firman Tuhan, karena pintu sudah Tuhan bukakan. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Tuhan akan jawab, karena Tuhan sudah membuka pintu jawabannya. Amin. Ya, jadi kalau di hari Rosh Hasanah mereka selalu perayaan dengan ada madu, ada apel, ya kemudian apel dicelupkan ke madu dan mereka makan, tanda bahwa sepanjang tahun itu mereka akan hidup, mereka akan manis-manis saja, ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian hari raya pendamaian. Hari raya pendamaian ini, jadi di hari tahun baru mereka bukan bersuka cita begitu saudara, kayak kita tahun baru ramai banget ya. Tetapi mereka justru berdoa di sinagoga, di tembok ratapan, dan kumpul keluarga berdoa. Bahkan hari yang hari raya pendamaian ini, mereka berdoa minta ampun sama Tuhan atas dosa-dosa mereka. Mereka minta ampun sama orang yang mereka mungkin menyakiti mereka. Dan mereka juga pokoknya rekonsiliasi ya. Dan puasanya bukan 24 jam tapi 25 jam. Wow, dahsyat ya. Karena mereka sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Biarlah kita juga takut akan Tuhan. Amin. Jadi hari raya pendamaian ini bisa diartikan dalam Wahyu 20 ayat 3, kemudian Wahyu 19 ayat 20 sampai 21. Nanti saudara baca di rumah ya. Waktu kita sudah rapture, apa yang terjadi di bumi saudara? Kalau saya mau rapture dulu baru antikris datang. Ada yang mengimani masuk dulu di zaman antikris, ya, baru nanti di pertengahan diangkat. Tetapi bukankah Tuhan tidak mau kita kena murkanya, ya kan? Nah, jadi saudara, nanti antikris akan datang, dia ngapain saudara? Kalau sekarang antikris sudah banyak, anti-kristus sudah sangat banyak, tetapi rajanya belum muncul saudara. Nggak usah mengira-ngira rajanya tuh siapa ke siapa, nggak usah saudara ya. Karena nanti juga kita diangkat, amin. Jadi saudara, nanti antikris akan membuat perjanjian damai dengan bangsa Israel. Untuk apa? Mereka kan sekarang belum punya bait suci. Bait sucinya sudah hancur, bahkan ada 2 masjid besar di sana. Dan saudara, mereka rindu punya bait suci. Dan apa yang terjadi saudara, mereka akhirnya mau menandatangani perjanjian damai dengan antikris. Perjanjian damai itu mereka boleh mendirikan bait suci, mereka boleh menyembah, mempersembahkan korban di sana saudara. Ternyata saudara, bangsa Israel yang tidak percaya Mesias, karena waktu itu Yesus kan mati ya, tetapi mereka mau Mesias itu yang duduk di istana begitu, di kursi kerajaan. Tapi karena Yesus mati, jadi sampai sekarang ada banyak orang Yahudi yang tidak percaya Yesus adalah Mesias. Waktu antikris masuk, saudara, mereka pikir, wow ini dia Mesias kita, ya boleh bangun bait suci. Dan apa yang terjadi? Ternyata di 3,5 tahun ya pertama boleh ya beribadah di situ. Pertengahan dari 7 tahun saudara, antikris rajanya saudara yang disebut binatang itu, dia membatasi, dia melarang untuk tidak boleh lagi menyembah di bait suci. Jadi dia mendirikan patung dan semua orang harus menyembah patung itu. Ya, dan kemudian ada dikasih tanda. Tanda apa saudara? 666 di dahi atau di lengan. Nah saudara, kita nggak tahu caranya bagaimana, nggak usah dikira-kirain karena kita juga nggak ada di situ, amin. Ya, diimanin bahwa kita tidak di situ. Dan kemudian saudara, ada anak-anak Tuhan yang ternyata di hari-hari terakhir waktu pengangkatan mereka masih hidup dalam dosa, tinggal bersama antikristus, ya. Dikejar-kejar, suruh pakai tanda 66 mungkin ya. Mereka pokoknya kalau yang tidak menuruti perintah antikris itu dikejar-kejar, dibunuh saudara.
Jadi saudara nanti kalau keluar dari sini tolong cerita aja sama saudara-saudara yang lain. Jangan mau pakai tanda 666. Jadi kalaupun akhirnya mereka tidak mau pakai, saudara, bisa juga mereka bisa kabur kemana-kemana begitu ya. Karena roh Allah itu waktu kita sudah naik ke surga ya bertemu dengan Yesus, bukan berarti Roh Kudus tidak ada di bumi ini. Roh Allah itu ada di mana-mana. Jadi mereka juga bisa saja Tuhan melindungi mereka. Amin. Walaupun ada yang sudah dipancung begitu ya, tetapi karena mereka taat ya kepada Tuhan Yesus, mereka sadar, mereka bertobat. Ada juga mungkin yang dibaptis waktu zaman itu, saudara, dan mereka juga nanti akan dibangkitkan. Amin. Dan kemudian apa yang terjadi berikutnya, saudara? Antikris kemudian dimusuhin sama bangsa Israel. Dan bangsa Israel disingkirkan Tuhan di satu gurun pasir ya, tempatnya ada yang mengira-ngira di mana lah pokoknya ya, nggak usah dikira-kirain, tetapi itu akan terjadi. Dan kemudian ya bangsa-bangsa dari Asia Timur Raya datang karena mereka melihat situasi itu, Israel lagi marah begitu ya, dan mereka datang masuk ke Yerusalem lewat jalannya lewat Sungai Efrat. Saudara tahu Sungai Efrat sekarang sudah kering, apalagi udah panas begini ya. Jadi raja-raja dari Asia Timur Raya itu akan datang untuk masuk ke Yerusalem, dan bisa terjadi saat itu perang dunia ketiga. Dan kemudian dari surga Tuhan mencurahkan apa, saudara? Tulahnya, murkanya, saudara. Ada peniupan sangkakala, ada pokoknya ada 21 murka Allah akan dicurahkan dari surga. Itu apa saja yang terjadi? Pokoknya terjadi air menjadi darah lah, gempa bumi, lebih dahsyat dari sekarang yang terjadi. Haiti itu satu desa habis ya. Bukan itu saja, ini lebih dahsyat lagi. Kemudian matahari membakar manusia. Sekarang aja di mana ya? Di mana tuh yang 40-an derajat di Indonesia. Nah, nanti lebih dahsyat lagi, saudara. Ya, jadi jangan mau kita sampai tidak ikut rapture. Amin. Makanya kalau ada punya masalah hari-hari ini dibereskan dulu, ya, diselesaikan. Minta Tuhan tolong. Supaya nanti pada waktu rapture kita semua bisa diangkat. Bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Dan itu jalan tol kita untuk masuk ke surga. Dan kita akan tinggal selama-lamanya nanti kemudian di langit dan bumi yang baru. Ya, waduh, nanti saudara baca di Alkitab seru banget loh saudara ya. Jadi memang kalau baca sendiri tanpa ada yang mengarahkan nanti bingung ya. Karena banyak banget ayatnya. Jadi saudara baca saja, kalau belum mengerti baca saja, nanti Tuhan kasih pengertian. Saya juga dulu begitu ya saudara. Nah kemudian hari raya Pondok Daun di Nehemia 8 ayat 14 juga dikatakan, maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaraan Musa bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ke-7. Waktu itu mereka baru keluar dari dari tempat pembuangan ya. Nah kemudian Nehemia 8 ayat 16, maka pergilah orang-orang mengambil daun-daun itu lalu membuat pondok-pondok masing-masing di atap-atap rumahnya, di pekarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Yang sudah ke Israel udah tahu kali ya. Kemudian ayat 17, seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu orang Israel tidak pernah berbuat demikian, maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Jadi sekarang itu mereka melakukannya, ramai sekali ya saudara. Jadi mereka juga membawa persembahan sama seperti kita. Datang ke rumah Tuhan, bawa persembahan. Bukan untuk manusia yang melayani ya, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah kemudian mereka, ya slide berikut,
Ya, apa saja yang mereka lakukan, saudara mungkin pernah melihat ini gambar ini, ya di sini dikatakan ada buah yang kayak jeruk namanya etrog, itu buah yang sangat baik sehingga mereka mau memberikan itu kepada Tuhan, karena itu dianggap suci katanya ya. Kemudian ada lulav, lulav ini terdiri dari daun pohon palem, 2 batang ranting daun gandarusa, dan 3 batang ranting pohon myrtle, yang dijalin dengan rajutan daun willow. Kita tidak melakukan seperti itu, tapi itu ada artinya. Artinya daun-daun itu melambangkan karakter-karakter bangsa Yahudi. Ya, dan mereka percaya kalau mereka kan mereka megangnya jadi satu begitu ya. Jadi yang jeruk dijadiin satu dengan daun-daunan itu, dan kemudian mereka menggoyang-goyangnya ya ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan, ke atas, ke bawah. Maksudnya apa saudara? Mereka mohon kepada Tuhan supaya turun hujan ya, supaya mereka panennya mulai ada lagi begitu ya. Jadi itu nanti saudara juga bisa baca di kitab Sakaria 14 ayat 16. Nah, mereka semua tinggal di situ, ayat 17 juga ya, datang ke Yerusalem untuk merayakan itu. Nah, saudara, setelah itu saudara ya, kita lihat selanjutnya, inti dari perayaan Hari Raya Pondok Daun ini adalah perintah untuk bersukacita. Mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan dan berkat yang telah Dia anugerahkan kepada umatnya. Jadi saudara yang datang berdoa, saya percaya kalau ada lagu-lagu sukacita semuanya pada sukacita, amin. Karena datang di rumah Tuhan juga perlu sukacita walaupun kayaknya masalahnya banyak begitu ya. Semua kita punya masalah, justru lewat masalah itu Tuhan sedang menuntun kita ke satu tujuan, amin. Jadi jangan khawatir saudara, tidak perlu takut. Datang terus kepada Tuhan dengan hati yang mengucap syukur. Ya, ada mungkin yang bilang, iya ibu gak ngalamin sih, coba ngalamin kayak saya, begitu ya. Nah saudara gak usah ngomong begitu, semua ibu-ibu ngalamin, amin. Karena ibu-ibu itu kuat, lebih kuat ibu-ibu dari bapak-bapak, betul ya Pak? Ya. Jadi ibu-ibu semua harus kuat, haleluya ya. Kemudian datang menghadap hadirat Tuhan 3 kali setahun ya, tadi perayaan ada 3 kali ya, dengan membawa persembahan syukur sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan kepada masing-masing. Ya, mulailah belajar untuk memberikan perpuluhan di gereja di mana saudara memakan makanan rohani. Jadi bukan kasih ke hamba Tuhan ini, perpuluhannya bukan, tetapi di gereja di tempat di mana saudara bertumbuh, ya. Jadi itu yang Tuhan mau, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi saudara luar biasa ya, ternyata Tuhan sudah menetapkan hari-hari raya itu yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus makan Paskah itu tepat pada hari raya Paskah. Waktu Yesus mati itu juga tepat pada hari raya roti tak berbagi. Kemudian waktu Yesus waktu Yesus dibangkitkan hari raya buah sulung ya. Itu semua tepat hari-harinya. Jadi yang Yesus ngalamin itu semua tepat pada harinya. Begitu juga Pentakosta yang Yesus janjikan, itu semua tepat pada harinya. Jadi saudara, 3 hari raya terakhir ini saya percaya pasti tepat juga pada hari-harinya. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang, ya. Kita hanya sekarang ini lebih sungguh-sungguh lagi mempersiapkan diri untuk lebih dekat dengan Tuhan, untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Kalau sulit ada ruang konseling di belakang saudara. Ya, ada 4 orang, 2 wanita, 2 pria, bisa konseling. Ya, orang konseling kan selalu menjaga rahasia. Jadi tidak perlu khawatir. Ya, banyak sekali setiap bulan kita menerima konseling 100-an lebih orang. Ya, baik lewat telepon maupun yang hadir di sini. Jadi saudara, Tuhan mau supaya kita perbaiki semua apa yang belum diselesaikan dalam hidup kita. Tuhan mau kita hidup kudus, amin.
Jadi sebetulnya makna dari memperingati, oh ini ada satu lagi, ternyata Tuhan tambahkan lagi satu hari raya, yaitu di 2 Tawari 7 ayat 9, bisa balik ya. Pada hari yang ke-8 mereka mengadakan perkumpulan raya karena mereka telah merayakan pentabisan Mesbah selama 7 hari dan perayaan Pondok Daun selama 7 hari. Jadi saudara, ini maksudnya apa saudara? Tuhan kok nambah 1 hari. Saudara tahu nggak peta zaman dari Adam sampai Abraham itu sekitar 2000 tahun, Abraham sampai Yesus 2000 tahun, kemudian waktu Yesus sudah naik surga, Yesus akan datang lagi kembali, diperkirakan juga 2000 tahun, jadi udah berapa tahun saudara? 6000 tahun. Tahun kalender kita tidak sama dengan kalendernya Tuhan. Kemudian kerajaan 1000 tahun damai 1000 tahun. Ya, di mata Tuhan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Jadi 6 hari ini ya sama seperti Tuhan menciptakan segala sesuatu pada selama 6 hari. Hari ke-7 Tuhan berhenti dan memberkati hari itu. Amin. Dan Tuhan tambahkan lagi hari raya, ya hari raya perkumpulan begitu ya. Nah itu 1 hari, ya jadi hari ke-8. Maksudnya apa bagi kita saudara? Nanti saudara baca di Wahyu 21 ayat 1 sampai 5 dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, ya sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Bukan berarti bumi ini diporak-poranda, tidak saudara ya, tetapi diperbaharui. Dan kemudian surga yang berbentuk kubus itu, yang pintu gerbangnya ada 12 sesuai dengan nama-nama suku bangsa Yahudi, akan turun dari surga ke Yerusalem yang disebut Yerusalem baru. Akan terjadi langit dan bumi yang baru. Saudara dan saya akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Lalu tadi antikris ngapain dia ya? Ternyata malaikat-malaikat menangkap dia ya. Disuruh Tuhan ditangkap, dimasukin dalam lubang yang tanpa batas saudara. Dimasukin kemudian dirantai, dimeterai gitu ya. Selama 1000 tahun. Jadi selama 1000 tahun itu saudara, Yesus memerintah bersama kita semua. Jadi waktu tadi kita sudah rapture kan, kemudian nanti kita akan turun bersama Tuhan Yesus kemana saudara? Ke Bukit Zaitun. Jadi ke Bukit Zaitun, ya di mana nanti saudara bisa baca kitab Sakaria ya. Lagi musim mau batuk-batuk ya, tapi ditolak dalam nama Yesus. Ya, kemudian turun ke Bukit Zaitun bersama dengan kita semua yang tadi terangkat saudara. Kok kayaknya bener gak sih gitu ya? Ada yang berpikir begitu ya? Jangan berpikir begitu karena Alkitab yang menulis bahwa itu akan terjadi. Jadi waktu kita turun bersama Yesus ada perang Harmagedon. Aduh kita ikut berperang ya. Terus bagaimana kita turun? Udah jangan ditanya ya, itu cara Tuhan. Amin. Ya. Dan kemudian berperang di Harmagedon ya. Itu kita percaya bahwa sekali Yesus berfirman semuanya hancur. Amin. Dan kemudian si iblis ditangkap tadi ya. Ditangkap, dimasukin dalam lubang tanpa batas, dan kemudian dimeterai selama 1000 tahun. Jadi selama 1000 tahun itu saudara, itu Yesus yang memerintah dengan tangan besi. Saudara dan saya jadi apa? Kita ikut memerintah. Itulah sebabnya dikatakan kita adalah imamat yang rajani, imam-imam dan raja-raja. Ya kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun damai. Dan memerintah siapa saudara? Memerintah orang-orang yang masih lolos keluar dari zaman antikris. Ya, selama 7 tahun itu ada orang-orang juga, ya Tuhan yang tentukan lah ya.
Tuhan tentukan yang tidak pakai tanda itu udah pasti langsung masuk, ya nabi-nabi palsu semua langsung masuk ke neraka, ya iblis dikurung. Dan kemudian saudara, apa yang terjadi? Orang-orang itu tinggalkan, diperintah oleh kita sama Tuhan Yesus, dan semua keadaan saat itu sangat ideal. Ya tidak ada lagi yang menangis atau tinggal di rumah kontrak, pusing mikirin hidup, nggak ada lagi. Ya, di kerajaan 1000 tahun damai. Dan kemudian setelah itu saudara, apa yang terjadi? Iblis dilepaskan lagi untuk sementara waktu. Ya nanti saudara baca firman-Nya. Aduh itu Tuhan iseng banget ya. Kenapa dikeluarin lagi begitu ya? Ternyata Tuhan tahu orang-orang yang tadi yang di dalam zaman antikris itu ada yang tidak sungguh-sungguh bertobat. Dan akhirnya saudara, iblis dikeluarkan, mereka-mereka itu bisa disesatkan lagi. Dan Tuhan marah, maka Tuhan kirimkan api dari surga yang disebut Gog Magog. Kalau saudara suka baca Alkitab, nanti di Yeskiel juga saudara akan baca tentang Gog Magog, tapi ini yang di Wahyu, yang api turun dari surga, ya, membakar semua orang yang mau disesatkan. Nah, saudara, itu yang terjadi. Setelah itu, saudara, orang-orang yang mati yang belum diangkat, yang di luar Yesus, ngapain, saudara? Mereka lagi istirahat sejenak dalam kubur, ya. Dan kemudian mereka diangkat, ya. Diangkat untuk dihakimi di takhta putih Allah yang besar. Dan apa yang terjadi? Kitab-kitab semua dibuka, bisa melakukan yang Kristen-Kristen di buku kehidupan ada nggak namanya? Nggak ada, masuk neraka. Ada, masuk surga. Ya, yang buku-buku bisa dilakukan, apa yang ditulis di bukumu? Nggak bisa, neraka. Nah, jadi pengadilan takhta putih Allah yang besar. Kalau kita yang naik, kita ikut takhta pengadilan Yesus Kristus, yaitu kita diberikan mahkota-mahkota sesuai dengan apa yang kita lakukan di bumi sekarang ini. Ya, nah kemudian setelah itu saudara, maka semuanya sudah selesai dan Tuhan akan turun, ya, membawa kota kudusnya turun ke Yerusalem. Saudara dan saya tinggal di sana selama-lamanya. Bukan 1000 hari tetapi selama-lamanya, ya. Nah, jadi itulah sebabnya kita belajar tentang makna dari hari-hari raya ini. Ya, kita lihat makna memperingati hari raya Tabernakel. Yang pertama, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Raja Kemuliaan. Ya sering saudara dengar ya, prepare the way for the King of Glory. Nah kemudian kedua yaitu memerintah di kerajaan 1000 tahun damai sebagai imam-imam dan raja-raja. Yang ketiga, tinggal bersama Yesus di langit dan bumi yang baru di Yerusalem baru. Amin saudara. Saudara rindu untuk tinggal di sana? Amin. Ya, slide berikut. Coba kita deklarasikan ini dulu. Ya, sama-sama kita baca. Ya, 1, 2, 3. Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami untuk boleh masuk ke kota kudus-Mu, Yerusalem baru. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita naikkan satu pujian. Oh Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Sekali lagi, oh Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu
sana tak lama lagi, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Sekali lagi katakan, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Katakan tak lama lagi, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Biar musik saja yang mengalunkan pujian ini. Mari saudara taruh tangan kanan, taruh tangan kiri di dada, tangan kanan diangkat di hadapan Tuhan. Oh, Engkau melihat anak-anak-Mu ya Tuhan, yang hadir pada hari ini. Engkau tahu setiap hati mereka, Engkau tahu kerinduan mereka ya Tuhan. Banyak di antara kami masih mempunyai banyak masalah, tapi Tuhan, Engkau tahu hati kami yang lebih lagi mengasihi Engkau daripada masalah kami. Kami percaya Tuhan, doa puasa yang kami lakukan ini bukan hanya kebiasaan, tetapi semuanya ya Tuhan, karena kami rindu lebih hari lebih dikuduskan, lebih hari bisa mematikan kedagingan kami. Mari Tuhan, Engkau melawat setiap kami. Apa yang menjadi masalah saudara, silakan ngomong sama Tuhan, karena Dia ada di sini. Ngomong saja sama Tuhan, Dia akan menjawab, dan saudara akan melihat jalan keluarnya. Oralabaya shandaralamu. Ngomong saudara sama Tuhan. Ini kami, ini anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Kami tahu kami lemah, tapi kami kuat di dalam Engkau. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau sanggup mengubah kehidupan kami. Engkau sanggup Tuhan mengubah keluarga kami, saudara-saudara kami. Yesus Tuhan, Yesus, oh Lord, kami memanggil nama-Mu. Yesus, kami memanggil nama-Mu. Kami
Kami rindu ya Tuhan, lawatan-Mu ya Tuhan. Jamah setiap kami, pulihkan kami Tuhan. Oh Lord, kami bersyukur memiliki Engkau. Kami sungguh percaya Engkau mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau sungguh teramat baik. Kami percaya mujizat terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh percaya. Oh Lord, terima kasih Tuhan. Here we are Lord. Oh, we love you, we bless you. Terima kasih Tuhan. Mari ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menjawab doa-doa kami. Terima kasih lawatan-Mu ya Tuhan. Kami tahu ke depan Engkau akan melakukan perkara-perkara yang ajaib lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hari-hari anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Mereka boleh bersuka cita, mereka boleh mengalami lawatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini. Dan biarlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini. Engkau telah berfirman mengingatkan kami untuk kami lebih sungguh-sungguh dan menjaga kekudusan, sehingga jika Engkau datang, kami semua akan diangkat. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang ajaib, kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.